Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu ya tentang perceraian. Saya sering mendengar ceramah Bu ya tentang perceraian, tapi saya masih ragu. Di sini suami saya sering mengatakan cerai kepada saya. Di waktu itu kami bertengkar Bu ya. Dan Anda di mana? di Sumatera Barat Bu ya. Enggak, di saat Anda, waktu suami Anda menatang cerai, Anda di mana? Anda ngomong apa tadi? Ada di sampingnya Bu ya. Baik. Kami lagi berdua Bu ya. Soalnya suami saya ini Bu ya, dia kurang gitu, kurang tahu agama. Dan suami saya juga tidak sholat Bu ya. Gimana? Kalau suami saya tidak sholat Bu ya, disuruh sholat, dia nggak mau Bu ya, selalu marah. Jadi kami tuh sering berbeda pendapat Bu ya. Jadi di waktu saya bertengkar sama suami saya sering bilang cerai sama suami saya. Anda? Udah, Anda yang bilang? Iya Bu ya. Ya udah, ceraikan saya malam ini, ceraikan saya bilang. Terus suami saya bilang, enggak, dia nggak mau dibilang kan. Gimana? Suami saya nggak mau ceraikan saya. Sebentar, saja. Baik. Baik. Terus saya bilang selalu kan ceraikan malam ini juga. Terus suami saya bilang enggak, dibilang kan. Saya mau ceraikan saya bilang kan. Terus suami saya bilang enggak. Saya paksa terus ceraikan saya. Akhirnya suami saya bilang, ya udah cerai. Kalau mau cerai bilang kayak gitu dia. Terus besoknya kami baikan ya. Pas kami baikan, suami saya minta maaf dan minta rujuk. Terus saya nanya, kenapa bilang cerai semalam? Kalau nggak dijawab cerai, kamu nggak bakalan diam, dibilang dia. Ya udah, kalau dijawab cerai diam kan, masalah kita selesai, dibilang. Itu yang pertama dia. Terus saya bilang kan, itu ada niat nggak pas menceraikan saya? Nggak, saya nggak ada niat. Cuman karena kamu nyuruh cerai aja, dibilang. Kalau nggak dijawab cerai, kamu nggak bakalan diam, dibilang dia. Itu kan yang pertama cerainya. Terus yang kedua itu kami juga bertengkar Bu ya. Pas kami Anda sedang itu, bertengkar ya rupanya? Iya, sering bertengkar Bu ya. Bagus. Karena beda pendapat tadi itu Bu ya. Terus kalau suami saya diajarin Mungkin saya akan sebentar intermezzo. Saya undangkan sutradara biar jadi sinetron nanti. Jadi kayak gitu kami bertengkar. Soalnya suami saya kalau disuruh yang baik dia selalu marah Bu ya. Kayak disuruh sholat, ya nanti kita sholat lah, ya nanti tadi saja Bu ya. Terus bertengkar kayak gitu. Terus yang kedua? Yang kedua itu kami bertengkar. Terus tiba-tiba suami saya ini menyendiri Bu ya. Akhirnya? Bermenung. Dia bermenung, pas bermenung, terus tiba-tiba dibilang kayak gini, ya udah dek kita kira aja malam ini. Kayak gitu dibilang. Terus saya kaget pas bilang kayak gitu kan. Pas dibilang kayak gitu, besoknya dianya baikan lagi. Dibilang kan, terus kapan minta cerai gitu, kata bilang. Ya nggak tahu, kata-kata itu terlompat aja dari mulutnya. Nggak tahu ada apa dibilang. Tapi itu ada niat juga, nggak ada niat. Soalnya nggak tahu, kata-kata itu cuma terlompat aja dari mulutnya. Terus karena saya ragu, udah 2 kali kan dia, saya bicara pada mertua saya. Pas saya bicara pada mertua saya, terus mertua saya nyuruh kita ke Ustadz. Pas saya pergi ke Ustadz, saya bilang sama Ustadz tuh, Pak, kalau tentang perceraian ini saya pernah dengar ceramah, itu kan ada 2 macam. Ada story dan kinayah. Oh nggak ada, aku bilang kayak gitu sama Ustadznya. Kalau cerai ya cerai aja, dibilang. Kalau udah bilang cerai ya cerai, nggak ada yang kata-kata kayak gitu dibilang Ustadznya. Jadi saya ragu. Berapa kali Anda cerai? Berapa kali? 2 kali? Iya, itu yang kedua Bu ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu saya bilang kayak gini sama suami saya. Anda yang bilang? Iya, kita hubungan kita sebatas jaga anak aja. Udah selesai, itu toh? Cukup. Aja. Terus suami saya bilang, enggak, dibilang kan, ya udah kalau emang kayak gitu, dibilang. Yang 4 kali Bu ya. Baik, 4 kali. Yang keempat apa? Yang keempat kayak gini Bu ya, itu tuh kan suami saya lagi marahin anak saya. Terus? Pas suami saya lagi marahin anak saya, tiba-tiba mama saya marah. Mama saya marah pada suami saya dan ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu Bu ya. Terus ngomong cerainya gimana? Terus karena suami saya lagi sakit hati, dia lagi makan nasi Bu ya. Karena mama saya masih marah-marah, bilang kata kasar orang Minang ya Bu ya. Orang kata kasar, kata kotor orang Minang, dibilang kayak gitu. Terus suami saya langsung bilang, aku ceraikan kau malam ini, dibilang. Terus suami saya marah besar Bu ya. Biasanya kami setiap bertengkar, suami saya nggak pernah lari dari rumah. Pas malam itu suami saya karena marah besar, dia lari dari rumah Bu ya. Dia lari dari rumah dan bawa semua baju-bajunya dan barang-barangnya dari rumah dan pergi ke tempat ibunya. Baik, sudah cukup. Selesai? Karena gini Bu, karena kalau sampai 4 selesai akan kami amati gini. Yang pertama adalah nasihat buat Anda. Anda mengajak kebaikan, tapi suami Anda tidak
tidak sekedar menuruti. Mungkin koreksi buat diri Anda. Wong Anda minta cerai aja maksa, barangkali Anda menyuruh kebaikan dengan cara maksa, sehingga suami Anda tidak tertarik dengan gaya Anda. Paham Anda? Jangan ditutup. Ditutup. Sudah. Kalau belum ditutup, nah, Anda, makanya kalau ngingat ke suami tidak boleh dengan cara semacam itu. Mungkin gaya Anda suka memaksa, biarpun itu kebaikan, menjadi orang memuntahkan kebaikan. Sepertinya model Anda seperti itu. Kalau sudah punya kemauan harus begini. Akhirnya ribet. Akhirnya termasuk sholat pun jadi nggak mau, karena mungkin dia sebenarnya di hati kecilnya sudah mau sholat, tapi cara Anda menyuruhnya tidak baik, merasa dia ingin harus membantah istri yang semacam itu. Maka kami ingatkan, kalau mengingatkan pasangan khususnya, tentunya dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan keindahan. Adapun masalah perceraian yang pertama, karena suami Anda mengatakan, ya engkau aku cerai, adalah jelas. Betul kata Ustadz. Maka tidak ada tolak kinayah, tidak ada bicarakan kinayah soreh. Karena memang sudah soreh, terang-terangan, engkau aku cerai. Tapi yang kedua, kita kalau begini, apa tadi, kita cerai saja. Itu, kita cerai saja, kita akan cerai saja. Terus ada pertanyaan kapan diurusnya. Kita perlu cek kembali omongan itu dari seperti apa. Kalau yang pertama jelas, karena engkau aku cerai. Yang ketiga, yang pasti nggak cerai, wong Anda mengatakan apa namanya, ngurusi anak saja, ya nggak ada cerai di situ. Yang ketiga pasti nggak akan cerai. Adapun yang keempat jelas Anda cerai. Jadi paling tidak sudah terjadi 2 kali cerai yang pasti. Adapun yang kedua, yang kedua perlu dicek kembali ibu. Jadi nggak gampang kita mengatakan itu cerai. Yang jelas yang pertama adalah jatuh cerai. Kalimat yang kedua ada, yang keempat adalah pasti jatuh cerai. Yang kalimat yang ketiga adalah tidak jatuh cerai. Kalimat yang kedua itu yang ragu-ragu. Nah kita perlu cek kembali masalah ini. Bukan ini yang gue. Masalah pembahasan cerai gampang saja. Nanti bisa saja telepon kepada suami Anda, saya tanya kepada Anda, cek sama enggak, dicek. Nanti baru dicocokin. Omongannya benar enggak? Kadang seorang istri yang emosional itu gampang emosi itu dikit-dikit kata cerai, padahal suaminya juga nggak ngomong cerai. Kemudian hal yang membingungkan Anda ini bagaimana? Anda yang minta cerai pun besok Anda juga akrab-akrab lagi dengan suami. Kenapa Anda kok bikin susah hidup itu? Anda kok sedang ribut? Rubahlah, daripada ribut jadi candaria, begitulah. Jangan dengan keras kepala. Tidak boleh orang menyerah dengan memang watak saya begini. Apalagi tadi bahasanya ini marahnya orang Minang. Saya ketemu orang Minang nggak marah-marah kok dengan saya. Hah? Jadi jangan mengatakan ada orang ini kan marahnya orang Batak. Saya kenalan orang Batak nggak marah-marah juga ada kok. Anda jangan mengatakan watak itu nggak bisa berubah. Anda yang nggak mau berubah. Ya ini jangan. Jadi seperti itu. Jadi beri Anda perlu berubah. Ini semua berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk dia saja. Kemudian saya turuti pertanyaan panjang karena masalah pernikahan. Nih, kemudian setelah itu ya Anda segera cek kembali, nanti bisa dibaik di lewat telepon saja, kita pastikan lagi suami istri. Kalau cerai masih 1 bisa rujuk, cerai 2 masih bisa rujuk, 3 nggak bisa lagi rujuk. Seperti itu, bisa kembali lagi. Dan rujuk ada cukup berdua saja mengatakan aku kembali kepadamu jika itu cerai masih 1 dan 2 di masa iddah. Kalau kelewat masa iddah nggak ada lagi. Rujuk kecuali dengan akad baru, baik seperti itu ya. Jadi nasihat kami adalah pertama Anda sedikit kalem. Kalau suami Anda mendengar suara ini, kami himbau, sebagai seorang suami Anda harus berusaha untuk membuat perubahan menjadi yang lebih baik. Anda imam, Anda ahli iman insya Allah. Biarpun sholat masih bolong-bolong, tapi semuanya Anda punya iman. Yuk buat perubahan agar rumah tangga indah. Anda sebagai seorang istri kurangi cerewet Anda. Karena dari cerita ini Anda yang suka, Anda minta cerai, Anda menyuruh melakukan kebaikan. Gaya ini adalah dikit-dikit Anda ribut. Bisa saja orang menjadi suka ribut gara-gara perilaku Anda yang semacam itu. Anda berubah juga. Suami Anda harus berubah. Ya. Kemudian lihat, permasalahan-permasalahan perceraian itu, jangan buru-buru rujuk, siapapun naudzubillah, yang diuji dengan perceraian, tanya dulu dong sebab cerainya itu apa. Kalau sebab cerainya jelas, baru nanti kalau mau rujuk, selesaikan dulu, jangan sampai sebabnya sama. Ada orang cerai, rujuk gampang, tapi permasalahan cerainya belum dibahas. Baru kumpul semalam, besok cerai lagi. Karena suka ribut kayak tadi itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Hati-hati masalah perceraian, jangan gampang. Hei kaum pria, bagi seorang laki-laki mengucapkan kalimat cerai sengaja tidak disengaja tetap jadi cerai. Maksudnya Pak, guyon atau tidak guyon tetap jatuh cerai, asalkan kalimatnya cerai tadi. Maksudnya guyon tidak guyon jatuh cerai. Hati-hati jangan gampang mencerai sebagai seorang laki-laki. Dan laki-laki tidak pantas gampang mencerai. Dan wahai para istri, memang betul kalimat cerai gampang mudah keluar dari mulut seorang istri. Gara-gara kurang sedikit mending kita pisah aja bang, sendiri-sendiri, sering berman. Padahal kalau suruh diam setengah jam lagi nggak jadi dia. Karena memang begitu wanita itu lembut, kadang kalau mendapatkan beban sedikit emosinya bergolak, lalu dia mengatakan bang bisa saja, padahal kalau disuruh bertahan suaminya keluar sebentar saja dicari dia. Maka dari itu hei para suami, kalau dengar istri gampang minta cerai, Anda jangan mudah mendengarnya, karena itu adalah sesaat saja. Kalau dalam bahasa kita tuh kalimatnya sih cerai, tapi artinya bang yuk kita berubah gitu.
laki-laki harus paham, bukan dia minta cerai beneran. Buktinya tadi katanya, ini yang bertanya bingung juga cerai kan. Mestinya kalau dia sudah nggak senang betul kan, sudah alhamdulillah sudah diceraikan begitu, masih bimbang dia. Sebenarnya ada cinta yang tersembunyi, itu adalah asas untuk membangun keindahan. Masih ada cinta. Jangan nuruti emosi hawa nafsu. Semua dalam jalan hidup kalau dengan emosi dan hawa nafsu nggak ada beresnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan buat jawabannya. Baik Bu ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu ya. Saya hamba Allah. Pertanyaan saya pada kesempatan ini adalah terkait berita yang sedang ramai diperbincangkan tentang siswa sekolah yang dipaksa memakai jilbab oleh gurunya hingga depresi dan trauma sekolah. Seharusnya sebaiknya kapan anak mulai diajarkan memakai jilbab Bu ya? Mohon jawabannya Bu ya. Terima kasih. Anak gadis mulai diajari menutup aurat adalah di saat mereka umur 7 tahun, dikiaskan dengan solat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan mereka untuk solat waktu mereka mencapai umur 7 tahun. Kemudian dikembangkan semua kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan hendaknya sudah kita perkenalkan kepada anak kita di usia 7 tahun. Tapi sifatnya masih himbauan. Dan sifatnya adalah pendidikan yang lembut dan halus, bukan dengan paksaan. Sehingga anak kecil kita, kalau sudah anak gadis kita sudah umur 7 tahun, hendaknya sudah kita kenalkan kerudung, jilbab. Biarpun kadang sesaat dipakai, sesaat dilepas. Dia mah dimaafkan, yang nggak dimaafkan kalau ibunya kayak begitu. Kalau dia, ibunya itu enggak. Ada sebagian ibu saking polosnya, ya, dipikir kerudung itu hanya di waktu pengajian. Padahal orangnya solehah banget katanya. Cuman karena belum mengerti tentang aurat, ya semoga Allah memberikan pemahaman ya. Kalau anak umur 7 tahun, tapi jangan terlalu ketat juga. Jangan terlalu ketat, sebab kadang-kadang tiba-tiba dibuka, namanya masih 7 tahun. Dia diingatkan yang lebih sayang, ditutup dong, malu, nggak boleh. Ini adalah aurat, dikenalkan aurat dari dini, dibiasakan dahulu. Tapi kalau sudah umur haid nanti wajib harga mati. Kalau sudah dia wanita yang haid, maka wajib, nggak boleh dia buka aurat di depan kaum laki-laki. Dimanapun nggak boleh, sepupu nggak boleh. Nah, ini harus tahu. Kemudian dipaksa sampai depresi. Saya nggak kebayang ya cara maksanya kayak apa. Itu kan sebetulnya kayak bentuk seragam aja. Anak SMP biarpun dia nggak senang pakai rok merah, celana merah, SD merah ya, SD, dia mula-mula nggak senang, tapi pelan-pelan karena lihat temannya begitu nggak ada masalah. Sebetulnya kan pakai kerudung juga nggak ada masalah, cuman gimana kalau sampai terpaksa itu. Atau mungkin tempatnya panas kemudian dibelikan kerudung yang masya Allah ada ini, mungkin modelnya saya nggak kebayang. Itu kan wajar saja. Sampai ada depresi, itu apa sih menjadikan depresi? Apa kita perlu cermati dulu, masa pakai pakaian saja sampai depresi? Sejauh mana pemaksaannya itu? Kalau pemaksaan yang salah tuh ancam begini-begini, ya nggak bener dong. Himbauan buat anak kecil, bukan paksaan. Tapi masa pakai baju saja bikin depresi, itu baju apa sih? Kan gitu ya. Ya kan? Bikin depresi. Jadi kita pengen tahu kasus depresinya itu apakah betul karena itu atau memang di rumah ada kekasaran orang tuanya dan sebagainya. Anak kecil itu coba kalau sekolah diseragam, bikin seragam model apa saja, dikasih pakai baju rumbai-rumbai begini, ya pertama malu, 2 hari sudah lupa dia. Ibaratnya begitu, apalagi pakai kerudung begini. Kecuali bang ada di situ ada satu kontra di rumahnya dicaci, Allah kamu udah usah pakai begini dan sebagainya. Jadi dia bimbang di masjid juga. Kita perlu pelajari. Kalau hanya sekolah yang nyuruh saja kayak enggak. Masa sekolah mengajar begitu langsung? Seperti halnya anak kecil, anak putri, kalau sekolah SD di sini nggak boleh pakai celana, sayang harus pakai rok. Karena kamu perempuan. Masa langsung depresi begitu? Nggak ada kan? Sama, nggak ada lebihnya. Jadi kalau ada kasus depresi gitu, kita lihat dulu dong, apakah murni karena suruh pakai kerudung saja, atau yang kedua cara menyuruhnya adalah dengan cara yang kurang santun, atau memang dalam hidupnya itu ada pertentangan di rumah, dicaci, diolok, dibully dan sebagainya, sehingga dia tertekan mungkin. Jadi perlu dipelajari. Kalau hanya urusan mengenai baju saja, mengenakan baju saja enggak. Bahkan kita sering kan harus ngikuti seragam ini, biarpun tidak cocok, seragam pegawai, pekerja dan sebagainya, biar tidak cocok. Tapi biasa saja pada akhirnya. Sama seorang yang bekerja di, mohon maaf, urusan agama, di sebuah toserba, dia harus melepas kerudungnya. Dia pertama gelisah, cuman semakin kelopos imannya jadi biasa. Sebetulnya untuk menjadi lebih baik juga lebih mudah sebetulnya. Karena bukan sendiri dengan yang lainnya. Ya, depresi itu adalah bisa saja tekanan dari yang lainnya tadi diolok, dibully segala macam mungkin, atau betul pakai ancaman, awas ya, muarai habis-habisan gara-gara ini, sehingga dia tertekan. Tapi wahai para hamba Allah,
untuk ngajak anak-anak, tentunya dengan himbauan, kelembutan. Kalau masih umur 7 tahun dan dia belum haid, 7 tahun, 8 tahun belum haid, sesaat kebuka, sesaat tidak, itu pun wajar. Hanya di saat terbuka tidak boleh kita biarkan. Kita ingatkan yang lembut, sayang, beginilah. Ya, tidak boleh, jangan lihat itu ada laki-laki ya, anak solehah, anak mulia, tidak boleh buka auratnya, bukan. Harus, tidak boleh, cepat pukul, stres dia. Nggak boleh begitu, mukul kan nggak boleh. Ini saja, Allah alam bisawab.